Oke, saya mulai saja ya, materi hari ini. Kalau sebelumnya itu tentang presipitasi. Oke, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oke, saya mulai ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini itu melanjutkan yang minggu kemarin. Minggu kemarin presipitasi saja. Apa maksudnya definisi presipitasi apa? Kemudian yang terkait dengan presipitasi. Nah, minggu ini ya, ini mengenai analisis frekuensi hujan ya. Menentukan curah hujan rencana berdasarkan periode ulang. Kemudian kalau di konstruksi periode ulang itu sama dengan umur rencana ya, umur rencana bangunan. Nah, kemudian intensitas hujan ya, intensitas hujan, jadi curah hujan rencana. Kalau kemarin itu curah hujan rata-rata kan. Ini kita membahas mengenai curah hujan rencana dan intensitas hujan kalau misalnya keburu intensitas hujannya. Nah, saya mulai saja. Jadi materi hari ini mengenai analisa frekuensi dan probabilitas curah hujan. Nah, kalau probabilitas kan berarti kemungkinan hujan dengan volume yang sama atau mendekati ya, itu akan terulang kembali pada periode tertentu. Kemudian analisa frekuensi ini sehubungan dengan tingginya curah hujan, kejadian ya, jumlah kejadian atau frekuensi ini jumlah kejadian yang akan terjadi ya untuk curah hujan, terutama curah hujan ekstrim. Nah, ini pengantarnya saja. Sistem hidrologi dipengaruhi oleh peristiwa yang luar biasa seperti hujan lebat, banjir, dan kekeringan. Jadi hujan ini ya diasosiasikan atau selalu dihubungkan selalu dengan banjir kalau untuk bencana. Kekeringan sering berhubungan juga, tapi untuk di Indonesia tidak terlalu kelihatan kekeringan ini. Biasanya kalau kekeringan ini lebih bukan disebabkan ya, lebih dihubungkan dengan kondisi tutupan lahannya. Nah, kemudian besaran peristiwa ekstrim itu berbanding terbalik dengan frekuensi kejadian. Jadi kalau peristiwa ekstrim ini maksudnya curah hujan yang paling ekstrim ya. Curah hujan yang paling ekstrim itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, jadi curah hujannya besar tapi frekuensinya paling sedikit biasanya. Ya kan? Misalnya apakah itu selama 20 tahun atau selama 10 tahun atau selama 5 tahun, paling kejadian hujan yang paling ekstrim itu cuma bisa dihitung dengan jari. Kalau zaman dahulu ya. Kalau sekarang untuk curah hujan iklimnya tidak bisa diprediksi, kan? Kemudian peristiwa yang sangat ekstrim kejadiannya sangat langka. Nah, tujuan analisis frekuensi data hidrologi ini berkaitan dengan besarnya peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi kejadiannya atau banyaknya kejadian ya. Kalau frekuensi ini bukan awal dulu saya juga sebelum belajar rekayasa hidrologi dulu taunya saya frekuensi ini ya frekuensi radio suara gitu. Nah, kalau di engineering itu frekuensi itu adalah banyaknya atau jumlah kejadian melalui penerapan distribusi kemungkinan, distribusi frekuensi. Nah,
Data hidrologi ini dianalisis, diasumsikan tidak bergantung. Jadi maksudnya datanya independen, terdistribusi secara acak dan bersifat stokastik, bisa diukur. Ini yang berhubungan dengan analisis frekuensi itu frekuensi itu sendiri, periode ulang, ya. Jadi analisis frekuensi itu sifatnya statistik. Statistik itu berarti banyak data. Banyak data. Semakin banyak datanya, semakin panjang series tahunnya, semakin bagus. Berarti kalau semakin panjang series tahunnya, misalnya bisa jadi misalnya kita menggunakan data 5 tahun terakhir ya. Bisa jadi di tahun 5 tahun terakhir hujan ekstrimnya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau kita misalnya kita perpanjang misalnya sampai 20 tahun, bisa jadi ya kita temukan hujan lebih ekstrim lagi untuk meminimalisir kerugian ya atau kegagalan dalam perencanaan. Jadi itu kenapa dia bersifat statistik atau banyak data. Semakin banyak datanya semakin bagus. Nah, kemudian untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang dengan anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan di masa akan datang akan masih sama dengan sifat statistik kejadian hujan masa lalu. Tidak sama persis, tapi mendekati, paling tidak mendekati. Nah, curah hujan rencana. Kalau kemarin tuh curah hujan rata-rata ya. Ini curah hujan rencana. Curah hujan rencana ini kalau secara definisi hujan harian maksimum ya. Hujan harian maksimum. Jadi untuk menentukan curah hujan rencana tidak bisa dengan data curah hujan bulanan. Jadi ketika untuk merencanakan suatu konstruksi ya yang untuk analisis hidrologinya itu kita tidak bisa menggunakan data curah hujan bulanan kecuali bangunan air. Bangunan air itu maksudnya seperti bendungan. Ya. Bendungan, waduk ya. Karena kalau ini dia kebutuhannya air total keseluruhan. Kan jadi dia penyediaan air nih. Jadi dia menampung air. Jadi kalau bedanya kalau untuk konstruksi yang lain dia membuang air ya, menyalurkan air atau mendrainasi air. Kalau bangunan air seperti waduk, bendungan atau embung dia menahan. Nah, jadi kalau misalnya karena fungsinya menahan ya, jadi dia harus tahu selama 1 bulan itu air ya atau volume hujan yang bisa ditampung oleh bendungan itu berapa. Jadi itu bedanya. Jadi kalau bendungan ini dia menggunakan data bulanan. Hujan bulanan. Bendungan, irigasi, kan. Nah, kalau untuk curah hujan rencana untuk kebutuhan konstruksi yang lain seperti jalan ya, kemudian drainase itu yang dilihatnya itu ya hujan harian maksimum. Nah, curah hujan rencana, lihat ini rencana. Rencananya itu mengikuti umur rencana. Umur rencana konstruksi ya. Kalau misalnya kayak drainase perkotaan misalnya dia umur rencananya minimal 5 tahun gitu kan. Terus kalau jalan umur rencananya minimal 20 tahun. Jadi berarti curah hujan yang kita rencanakan itu berarti periode 5 tahun atau periode 20 tahun. Jadi yang umur rencananya 20 tahun kita tidak bisa menggunakan curah hujan rencana periode 5 tahun.
Nah, ini ya. Jadi curah hujan rencana itu dia menggunakan hujan harian maksimum yang akan digunakan untuk menghitung intensitas hujan. Intensitas hujan ini milimeter per jam. Nah, curah hujan rencana dihitung berdasarkan distribusi atau sebaran curah hujan harian maksimum selama minimal ini 10 tahun berturut-turut. Minimal 10 tahun berturut-turut. Karena apa? Misal ini kan kayak untuk drainase jalan, ya berarti dia kan ngikutin jalan. Jalan umur rencananya 20 tahun. Kalau kita pakai apa namanya data cuma 5 tahun ke belakang ya, yang tadi seperti saya bilang belum tentu selama 5 tahun ke belakang itu hujannya lebih ekstrim dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, sedangkan konstruksi yang kita rencanakan itu periodenya panjang ke depan gitu kan. Bagaimana ternyata selama 20 tahun kejadian hujan ekstrim itu yang akan terjadi kembali ya, itu malah bukan yang di 5 tahun belakang gitu kan. Makanya di sini untuk curah hujan rencana dihitung berdasarkan distribusi atau sebaran curah hujan harian maksimum selama minimal 10 tahun berturut-turut. Kemudian analisa curah hujan rencana ini menggunakan analisis frekuensi ya. Jadi untuk curah hujan rencana ini 3 analisis ini dilakukan. Pertama analisis frekuensi curah hujan, yang kedua pengujian kecocokan sebaran, ini asli ini statistik ini. Kalau misalnya belajar di statistik dan probabilitas, ini pernah kalian kalian lewati kan, atau kalian pernah ketemu. Kemudian analisa pengujian kecocokan sebaran, kemudian analisa distribusi curah hujan rencana. Ini untuk curah hujan rencananya, belum masuk ke intensitas hujan. Jadi ada 3 analisa, frekuensi, kemudian kecocokan sebaran, yang ketiga distribusi curah hujan rencana. Kalau frekuensi, ya ini tadi yang saya bilang pakai statistik. Pasti menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Ini kalau di Excel tinggal Dari Excel ya. Excel itu std def ya kan. Itu sama dengan gitu kan. Tapi kalau manualnya itu standar deviasi itu akar ya. Jumlah XI itu berarti curah hujan pada tahun I ya dikurang curah hujan rata-rata dikuadratkan dibagi N itu jumlah data. Kalau datanya misalnya 10 tahun berarti N-nya 10 kan. Ini standar deviasi. Kemudian menghitung koefisien kemencengan atau skewness atau CS, coefficient of skewness ya. Suatu nilai yang menunjukkan derajat tidak simetris dari suatu bentuk distribusi. Jadi X ini ya, kalau dia curah hujan, ini kita ganti dengan curah hujan. Curah hujan pada tahun I, atau kalau ini curah hujan ini pada tahun I, ini curah hujan rata-rata. N jumlah data, N-1 kali N-2 dikali standar deviasi yang sebelumnya kita cari itu pangkat 3. Jadi berarti sebelum jadi nggak bisa di ini ya, nyari CS-nya dulu baru nyari S, nggak bisa karena S-nya dipakai. Kemudian menghitung koefisien kurtosis untuk mengukur keruncingan dari bentuk kurva distribusi yang umumnya dibandingkan dengan distribusi normal. Nah, ini sama tapi dia pangkat 4. Contohnya ini. Ini data tahun 98 tahun 2007 kalau misalnya kalian mau data curah hujan Kenten itu bisa di-download di BMKG, ya, website BMKG. Nah, ini ada data curah hujan 10 tahun ya. Diminta simpangan baku, koefisien kemencengan, kurtosis,
kemudian koefisien variasi. Ini data curah hujan di Malang, ya. Nah ini dapat dari mana curah hujan harian maksimum? Ini paling tinggi, ya, paling tinggi dalam 1 tahun. Jadi paling tinggi pada tahun, jadi disortir, ya. Kita cari aja apa misalnya kalau data curah hujan itu kan dalam bentuk tabel, ya. 1 tahun biasanya dari atas sampai ke bawah itu kan kalau download. Ini aja sama dengan MX, sama dengan max, ya, dalam kurung, kemudian di blok ini datanya. Nah itu nanti dapat yang apa data maksimumnya dalam 1 tahun, ya. Jadi 1 tahun itu yang kita ambil cuma satu data, ya. Tahun kedua sama paling maksimum, ya. 10 tahun. Ini minimal 10 tahun. Ini minimal. Jadi boleh 15 tahun, boleh di atas 10 tahun, boleh 20 tahun, lebih bagus lagi pokoknya lebih bagus kalau dia di atas 10 tahun. Nah, ini kan tadi kan rumusnya kalau S ini ya nih. Sigma, ya, sigma ini berarti total, ya. Dalam kurung XI minus X rata-rata kuadrat dibagi N-1. Jadi dibikinnya ini, ya. Ini tadi kan kolom pertama sama kolom kedua ini kolom kedua, ya. Ini adalah data, ya. Ini curah hujan rata-rata dari mana? Ya, ini jumlah ini, ya. Jumlah kolom ke-1 ya dibagi 10, ya kan? Ini kolom kolom 1, kolom kedua ini, ya. Ini jumlah kolom kedua dibagi 10. Ini kolom ketiga. Ini. Kalau ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 1. Kita bikin kolom 2, kolom 3, ya. Kemudian kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, ya. Kenapa nih? Ini saya ulang lagi, ya. Ini agak ribet kayaknya. Ini nggak bisa di hide, ya. Hide video panel. Nah, ya bisa. Nah, jadi saya ulang lagi. Ini kolom ketiga, kemudian ini kolom keempat, kolom ketiga ini kan rata-rata. Ini X rata-rata. Kolom ketiga ini, ya, jumlah kolom kedua dibagi 10. Nah, kolom keempat, ini kolom keempat itu sama dengan kolom kedua. Ya, oke. Ini kurang kolom ketiga. Ini kolom keempat. Kolom kelima itu kolom keempat kuadrat. Ya. Kolom keenam itu kolom ke-4 pangkat 3. Ya kan? Kolom ke-7 itu sama dengan kolom ke-4 pangkat 4. Nah, jadi tadi dimasukkan S-nya itu jumlah XI per akar X. Bukan akar X, ya. Akar X rata-rata. Dikuadratkan dibagi N-1. Nah, ini kan yang di kolom kelima tadi. Nah, ini
jumlah itu. Nah, ini dibagi 10 minus 1. Jadi dapatnya S-nya 20,7403. CS sama 10 dikali XI ini minus X rata-rata pangkat 3, berarti kolom ke-6 kan. 10 kali kolom ke-6. Nih. N minus 1, 10 dikurang 1, 9. 10 kurang 2, 8. Nah, S-nya tadi dapat ini. 20,7403 pangkat 3. Dapatnya CS-nya 1,7053. CK. Nah, CK tadi. Masukkan semua, ya. Dapatnya 2,9751. Makanya harus sampai S pangkat yang pangkat 4 ini. Nah, CP-nya koefisien varian S dibagi X rata-rata. Jadi ini untuk nyari tadi yang diminta. Simpangan baku, koefisien kemencengan, kurtosis, dan variasi. Ya. Kemudian yang kedua, analisa pengujian kecocokan sebaran. Ini untuk menguji kecocokan. Di sini lagi azan ya. Saya berhenti dulu sebentar. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi, yang ini analisa pengujian kecocokan sebaran. Ya, untuk menguji kecocokan distribusi frekuensi yang tadi ya. ESCS, CK itu ya.
akan diuji lagi, ya kan? Berarti kalau misalnya tidak cocok, berarti datanya itu kan yang tadi nilai ini ya, S, CS, CK, CP ini kan berhubungan dengan data yang 10 data ini. Kalau misalnya setelah dicek hasil CS, CK, kemudian CPS itu tidak sesuai dengan syaratnya, syarat batas penentuan, berarti datanya kurang ya. Berarti datanya harus ditambah lagi. Nah, ini ya distribusi frekuensi sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat menggambarkan atau mewakili distribusi frekuensi tersebut. Ini sama, ini statistik ini. Bedanya ya, kalau misalnya prodi sosial ya, ilmu sosial dia menggunakan datanya data misalnya data penduduk gitu ya. Tapi kalau di sipil data yang digunakan dalam statistik itu adalah data curah hujan, data debit sungai itu. Itu ya dia sama untuk analisa statistik probabilitas menggunakan kayak misalnya chi-square atau Smirnov Kolmogorov ini ya. Nah, ini distribusi terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat menggambarkan atau mewakili distribusi frekuensi. Nah, itu dipakai chi kuadrat atau chi square atau Smirnov Kolmogorov. Ya. Nah, ini syarat-syarat batas penentuan. Ini kan jenis distribusi nanti untuk nyari curah hujan rencana. Ini ada 5 yang sering dipakai ya. Normal, log normal, Gumbel, persentiga, log persentiga. Syaratnya ini, kalau CS-nya sama dengan 0, kemudian CK-nya sama dengan 3, maka yang dipakai adalah distribusi normal. Tapi kalau CS-nya sama dengan 3, kemudian CP-nya 1,8 ya. CS-nya 3 CP 0,6. Kalau misalnya CP-nya 0,6, pakai log normal. Gumbel, ini CS-nya kurang dari atau sama dengan 1,1396. Berarti kalau CS-nya lebih dari 1,13 ini, berarti dia pakai yang lain. Nah, ini ada Gumbel, ada CK-nya juga kurang dari 5, ya 5,4. Kalau persentiga, CS-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini lebih praktis lagi, tapi CP-nya 0,3. Jadi lihat dulu, CS-nya boleh, nilai selama dia tidak 0, minus pun boleh. Akan tetapi lihat dulu nilai CP-nya. CP-nya berapa? Kalau CP-nya bukan 0,3, ya dia nggak bisa digunakan. Ini syarat yang tadi. Nah, kita nyari nyari S, CS, CK, CP ini nanti baliknya ke sini. Ya. Baliknya ke batas penentuan sebaran. Nah, terus chi-square untuk menentukan apakah persamaan distribusi yang akan dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data. Ya, jadi datanya cukup atau tidak. Ini menggunakan rumus ini, chi-square. OI itu berarti jumlah nilai pengamatan ya pada subkelompok I. EI jumlah nilai teoritis pada subkelompok I. Ini kalau ini pasti kalian bingung OI EI itu dari mana? Contohnya ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah chi-square. Ini diuraikan per langkah. Pertama, penentuan jumlah subkelompok. Yang kedua, menentukan derajat kebebasan. Ya. Kalau misalnya dia distribusi normal, dia pakai P-nya 2. Kalau Gumbel dan Poisson itu 1. Kemudian nyari EI, ini langkah ketiga. Kemudian langkah 4, menghitung interval kelas. Ya. Jadi kalau sama kayak nilai, ya. Nilai A itu 80 sampai 100. Nah, itu. Ya, atau lebih dari 80 sampai 100. Nah, sama itu interval itu. Nah, contohnya ini.
ya. Lakukan uji Chi kuadrat untuk data. Ya, ini ini datanya sama ini. Ya. Data yang contoh ini tadi ya. Kan contohnya ini kan tidak beraturan kan 76, 61, 74. Nah, maksimumnya 129. Nah, di Chi square urutkan data pengamatan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Nah, ini ya. Tadi kan paling besar 129, paling kecil 61, diurutkan. Ini enggak dilihat lagi tahunnya, ya. Ini. Kedua, penentuan jumlah subkelompok G, ya. Kan tadi 1 plus 3,322 log N, ya. N-nya 10, jadi log 10 itu 1. Jadi 4,322. Kenapa dibulatkan ke 5? Ya. Jadi kalau misalnya kalau kelompok ya, kan kalau misalnya satu kelompok 3 orang ya. Di situ ada misalnya ada 14 orang ya. Berarti berapa? 4 sekian kan? 4 lebih. Otomatisnya yang duanya apa? Dia bikin kelompok baru. Nah, sama dengan ini ya. 4,322. Kelebihannya itu jadi satu kelompok lagi. Jadi 5 kelompok. Nih, kenapa 4? Biasanya kan kalau pembulatan angka kalau dia di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah kan. Tapi kita bukan pembulatan angka, kita menentukan jumlah kelompok. Ya. Kemudian nilai batas subkelompok. Cari dulu delta X-nya. Dapatnya 17. Nah, kan mau bikin rank kan sama kayak nilai. Nilai itu kan 80 sampai 100 itu A. Ya. Nah, menentukan batas awal, ini batas awal ya. Yang ini akhir. Nah, ini bukan sekedar semau kita, enggak ya. Ini kan 5 kelompok. Ya, nilainya itu paling rendah 61, 129. Nah, harus kita kelompokkan dalam 5 kelompok. Ya. Nah, ini batas bawah. Ini 5 menit lagi nanti ke link kedua ya. Nah, batas bawah ya. X minimum berarti nilai paling minimum ya. Minus 0,5 delta X. Ini bukan ini 61 ya, bukan 62. Ini kan minimum. Ini minimum. Ini ke sini. Nah, jadi kalau perkalian kayak gini, yang penjumlahan ada perkaliannya, cara nyarinya itu yang perkalian itu diselesaikan dulu, baru dijumlahkan. Bukan 61 dikurang 0,5 terus dikalikan 17, tidak. Nah, jadi X awalnya itu 53,5. Jadi intervalnya itu batas bawahnya itu 53,5. Yang akhir itu 137,5. Berarti dia di atas 129. Kenapa? Jadi biar semua angka ini, yang 10 angka ini semua masuk dalam kelompok. Ya. Jadi pertama urutkan data dari besar ke kecil atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan jumlah subkelompoknya. Yang ketiga, menentukan nilai batas. Nah, kemudian EI. EI ini ya N per G, 10 dibagi 5. N itu jumlah data. Ini derajat kebebasan, G-nya P plus 1. Ya. Jadi kan ada ini. Untuk distribusi normal atau binomial. Ya. Kita anggap saja dia normal. Ya, jadi dia pakai 2. Ini kan tebak-tebakan. Prediksi saja, kalau salah ya berarti bukan 2, 1 berarti. Jadi trial and error. Ya. 5 minus 3 berarti 2. Nah, baru menghitung Chi kuadratnya. Ini subkelompok tadi. Kan awalnya berapa? 53,5 ya. Ini
intervalnya itu 17, ya kan? Jadi dari batas bawah ke batas akhir setiap kelompok itu 17. Nih, 53,5. Tadi ininya 17 kan, jadi 53,5 ditambah 17. Ya. Jadi 70,5. Jadi dia ditambah 17. Nah, dapatnya. Jadi OI ya. Berarti kalau OI tadi kan jumlah data ya. Jumlah ini. OI jumlah nilai pengamatan pada subkelompok I. Nah, berarti maksudnya lihat ini jumlah data berapa data yang ada nilainya antara 53,5 sampai 70,5. Kita lihat data kita. Kan batas atasnya 70,5 kan, berarti di bawah 70,5, di atas 53. Ini ada 61, 63, 67, ada 70. Jadi ada 5. Dan kok jadi ini ya. Kayaknya salah ini. Ini ya. Jumlah nilai pengamatan pada subkelompok I ya. Apa dia 3? Ini 5 harusnya. Antara 53,5 dan 70,5. Ini kan 53, 70,5. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ini 5. Ya salah. 70,5, 87,5. Atasnya 87,5. Berarti ada 2. Ini kan. Ini dengan ini. 87,5, 104,5. 87,5 sampai 100,5 ini. 2. Ini benar 2. 145 sampai 121. Tidak ada kan? 0. Kan 129 adanya. Nah, ini. Yang ini tadi salah ya. Ini benarnya. Jadi ketika dijumlahkan 5 tambah 27 tambah 2, 9 tambah 1, 10 data. Ini tadi salah. Jadi OI ini jumlah data pada interval. Yang saya ini ininya ya. Bentar.